Taktik 4-4-2. Apa itu formasi 4-4-2? Formasi 4-4-2 terdiri dari 4 back, 2 center back, 2 full back, 4 gelandang, 2 tengah, 2 sayap, 2 penyerang. Ini adalah salah satu formasi klasik dalam sepak bola. Karakteristik utama dari 4-4-2: keseimbangan, lebar lapangan, solid di tengah. Keseimbangan, cukup kuat dalam bertahan, tapi tetap kuat dalam menyerang. 2 striker memberi opsi serangan langsung dan kombinasi 1-2. Lebar lapangan, 2 winger memberi lebar serangan, membuka ruang di tengah. Solid di tengah, 2 gelandang tengah bisa bertugas sebagai playmaker dan pemotong serangan lawan. Kelebihan dan kekurangan formasi 4-4-2. Kelebihan, mudah dipahami dan dilatih, cocok untuk semua level permainan. Menutup ruang di lapangan tengah, efektif dalam bertahan. 2 penyerang, selalu ada opsi menyerang ganda di depan. Kekurangan, kurang pemain di lini tengah jika lawan bermain dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Bisa terekspos di sayap jika winger lambat turun bertahan. Tidak cocok untuk permainan penguasaan bola modern. Taktik 4-3-3. Apa itu formasi 4-3-3? Formasi 4-3-3 terdiri dari 4 back, 2 center back, 2 full back, 3 gelandang, bisa 1 bertahan dan 2 menyerang, atau 2 bertahan, 1 menyerang, 3 penyerang, 1 striker tengah, dan 2 winger. Karakteristik utama dari 4-3-3: fleksibel dan modern, pressing, dominasi lini tengah. Fleksibel dan modern, cocok untuk tim yang ingin menguasai bola dan menyerang lewat sayap. Pressing, 3 penyerang depan bisa langsung menekan lawan sejak awal, sangat efektif dalam sistem gegen pressing. Dominasi lini tengah, 3 gelandang memungkinkan rotasi, overload, dan kontrol permainan. Kelebihan dan kekurangan formasi 4-3-3. Kelebihan, lebar serangan maksimal dengan 2 winger melebar. Keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Mudah transisi dari menyerang ke bertahan. Bisa dimainkan dalam high press atau bertahan dalam blok rendah. Kekurangan 4-3-3. Butuh winger dan fullback yang kuat fisik dan cepat. Jika tidak kompak, lini tengah bisa dikuasai lawan yang memakai formasi diamond. Bisa lemah saat transisi bertahan jika gelandang tidak disiplin. Variasi taktik 4-3-3, 4-1-2-3, 4-3-3 false 9, 4-3-3 defensif. 4-1-2-3 cocok untuk ball possession. 4-3-3 false 9, striker tengah membuka ruang untuk winger menusuk ke dalam. 4-3-3 defensif, 2 gelandang bertahan, 1 playmaker. Taktik 3-4-3. Apa itu formasi 3-4-3? Formasi 3-4-3 terdiri dari 3 back tengah, 4 gelandang, biasanya termasuk 2 wingback yang sangat aktif, 3 penyerang, 1 striker tengah, 2 winger. Karakteristik utama formasi 3-4-3: mengutamakan lebar dan kecepatan. Transisi cepat. 3 back tengah. Mengutamakan lebar dan kecepatan. Dengan 2 wingback dan 2 winger, formasi ini menciptakan tekanan dari sisi sayap. Transisi cepat. Menyerang dan bertahan dilakukan dengan perpindahan cepat antar lini. 3 back tengah. Memberikan stabilitas saat wingback naik menyerang, tapi bisa terekspos jika kehilangan bola cepat. Kelebihan dan kekurangan 3-4-3. Kelebihan, lebih banyak pemain di lini serang. Wingback memberikan lebar dan kedalaman serangan. Fleksibel. Kekurangan formasi 3-4-3. Bergantung pada kualitas dan stamina wingback. Mudah dieksploitasi di belakang sayap jika wingback telah turun. Butuh back tengah yang cepat dan cerdas. Variasi taktik 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2, 3-4-3 flat. 3-4-2-1, 2 pemain di belakang striker.
3-4-1-2 memakai satu gelandang serang dan 2 striker. 3-4-3 flat, 2 winger murni dan 2 gelandang tengah sejajar. Taktik 3-5-2. Apa itu formasi 3-5-2? Formasi 3-5-2 terdiri dari 3 bek tengah, 5 gelandang, biasanya termasuk 2 wingback, 2 penyerang. Wingback adalah kunci dalam sistem ini. Karakteristik utama formasi 3-5-2, penguasaan tengah, lebar dari wingback, 2 striker. Penguasaan tengah, dengan 3 gelandang tengah, tim bisa mengontrol tempo permainan. Lebar dari wingback, tidak ada winger murni, jadi lebar lapangan tugas wingback. 2 striker, selalu ada 2 pemain di depan, bagus untuk kombinasi, umpan lambung, dan counter attack. Kelebihan dan kekurangan 3-5-2. Kelebihan, fleksibel, bisa sangat ofensif atau defensif. Kuat di tengah, sulit dilawan oleh tim dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Wingback memberi keseimbangan antara bertahan dan menyerang. 2 penyerang memberi ancaman ganda. Kekurangan 3-5-2, bergantung besar pada wingback. Bisa diekspos di sayap jika wingback naik terlalu tinggi dan kehilangan bola. Lini belakang bisa kebingungan saat lawan punya winger lebar dan cepat. Variasi taktik 3-5-2. 3-5-2 defensif, 3-5-2 possession, 3-1-4-2. 3-5-2 defensif, serangan lewat counter attack. 3-5-2 possession, gelandang mendominasi lini tengah, wingback overload di sayap. 3-1-4-2, 1 gelandang bertahan melindungi back, 2 gelandang menyerang bebas bergerak. Taktik 4-2-3-1. Apa itu formasi 4-2-3-1? Formasi 4-2-3-1 terdiri dari 4 back, 2 full back dan 2 center back. 2 gelandang bertahan, 3 gelandang serang, 1 playmaker dan 2 winger, 1 striker tunggal. Karakteristik utama formasi 4-2-3-1. Keseimbangan lini tengah, fleksibel dalam serangan dan bertahan. Striker tunggal. Keseimbangan lini tengah, 2 gelandang bertahan, menjaga stabilitas dan memutus serangan. Fleksibel dalam serangan dan bertahan, bisa menyerang dengan banyak pemain. Bertahan dengan low block yang solid. Striker tunggal harus mampu menahan bola, mencetak gol, dan membuka ruang untuk gelandang serang. Kelebihan dan kekurangan formasi 4-2-3-1. Kelebihan, dominasi lini tengah, cocok untuk counter attack, punya banyak opsi serangan. Gelandang serang tengah bisa jadi kreator utama. Kekurangan 4-2-3-1. Beban besar ada di striker tunggal. Butuh gelandang bertahan yang disiplin. Winger harus aktif bertahan dan menyerang. Variasi taktik 4-2-3-1. 4-2-3-1 pressing, 4-2-3-1 deep block, 4-2-3-1 wide. 4-2-3-1 pressing, gelandang serang dan winger menekan tinggi. 4-2-3-1 deep block, serangan balik lewat nomor 10 dan winger cepat. 4-2-3-1 wide, fokus serangan lewat crossing.